Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman, berjumpa lagi bersama aku Lalaye di channel Seram Midnight. Seperti biasa, aku akan membawakan cerita-cerita pengalaman mistis. Tepatnya ini lanjutan dari video kemarin ya teman-teman. Karena di video kemarin itu suami aku membawakan pengalamannya pas ziarah naik gunung di Jepang. Nah, kalau yang sekarang ini kalian mau tahu kan lanjutannya seperti apa? Jangan di skip, tonton videonya sampai selesai. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Ayo Pi, kan kemarin ini ceritanya tentang Papi Ziarah, terus ketemu sosok ya, sosok yang burung, terus kepala manusia, itu serem banget sih. Gitu. Menarik nggak sih? Menarik lah, karena di Indonesia mungkin nggak ada ya. Lebih tepatnya kebanyakan ular, siluman ular-ular gitu. Itu kalau kayak gitu termasuk siluman nggak sih Pi? Iya kan, seperti yang kemarin saya ceritakan itu kan, kalau di sana ya tergantung kepercayaan. Kalau di sana itu dipercaya itu sebagai dewa, ya dewa Garuda. Kalau di kita mungkin kalau misalnya buat orang Muslim mungkin anggapnya kayak jin gitu kan. Ya tergantung kepada kepercayaan masing-masing lah. Tapi kalau di sana tuh ya itu udah dianggap sebagai dewa gitu. Dewa. Karena dia menjaga daerah situ, jadi mungkin kalau di Jawa itu disebut danyang gitu ya, penjaga wilayah gitu. Kayak lelembut sana lah ya. Iya, gitu, penjaga bahasanya. wilayah lah istilahnya. Nah terus kan kemarin pas di endingnya juga Papi bilang mau ada cerita selanjutnya nih pas di hari ketiganya. Nah itu kalau boleh tahu apa, buruan dong ceritain gitu biar teman-teman serem itu. Iya, jadi kemarin kan hari pertama, hari kedua kan di gunung yang berbeda ya. Jadi hari ketiga ini akan dimulai pelatihan gitu ya, pelatihan, dan itu saya khususnya ya, jadi teman saya nanti itu nggak ikut ya. Oh jadi Papi sendiri? Jadi nanti dia tetap di penginapan, tetap di daerah yang sekarang ini. Nanti saya akan ke gunung yang berbeda. Tanpa teman Papi? Iya, tapi dari gunung ini memang saya ikut rombongan, ya ikut rombongan, pakai mobil ya. Pakai mobil pribadi sih, kayak mobil ya kayak kita mungkin mobil kayak Avanza atau Kijang lah ya, seperti yang itu ya. besar gitu yang besar, ya? isi banyak orang gitu. Jadi kebetulan pada saat itu pesertanya sama saya tuh termasuk 7 orang ya. Nah cuma saya doang dari Asia, yang lainnya orang Amerika. Oh ya. banyaknya orang Amerika bule-bule. sama orang London, Eropa itulah. Jadi saya yang paling kecil di antara semuanya, tapi yang paling tua. Jadi kayak kalau dibilang kayak pemimpin lah gitu. Nah terus ini Pi, kan kemarin di gunung yang Papi ziarah itu inisialnya M. Nah kalau sekarang gunung apa nih inisialnya gitu? Inisialnya gunungnya S. S. Iya. Masih daerah Tokyo? Bukan, itu udah deket sama Tokyo, tapi bukan daerah Tokyo. Oh udah beda ini beda provinsi ini, lah ya. gitu ya. Jadi akhirnya kan ceritanya kan setelah hari ketiga kita kumpul nih pagi ya, pagi hari udah kumpul, terus ya bareng-bareng lah akhirnya berangkat ke gunung tersebut. Nah pas ketika ke gunung sana ya udah rame-rame gitu ya. Salah sih jadinya jatuhnya sekitar 2 mobil lah ya, 2 mobil. Sampailah kira-kira lumayan ya, jadi kalau pakai mobil aja itu kurang lebih sampai 2 jam perjalanan. 2 jam. Karena jalannya kan muter-muter gunung ya, masuk terowongan, muter gunung, masuk terowongan gitu, lewat jembatan ya, sungai, nanti gunung lagi, terowongan lagi gitu. Kayak Jakarta Bogor. 2 jam. Tapi ini kan nembus gunung ya, jadi ada terowongan, gunungnya ditembus gitu, nggak diputerin gitu, putar dikit tadi tembus gitu. Sampai akhirnya karena makin udah dekat ke gunung tersebut, itu jalanan makin kecil. Jadi mobilnya juga pas-pasan. Nah, anehnya kita sempat tersesat, ya kan? Konyol. Karena kan panitianya itu udah biasa. Masa kok bisa kesasar sih, ya kan?
Jadi sempat waktu itu ada belokan, harusnya kita ke kiri, tapi dia ke kanan. Jadi kesasar, makin sempit, ya jalanannya tinggal ini rumah orang, jadi tinggal sempit pas-pasan gitu ya. Gang kecil gitu. Udah itu ya kayaknya kalau supir Indonesia lebih jago deh ya. Kalau kita udah terbiasa mungkin gangnya kecil-kecil gitu ya. Itu orang Jepang udah, aduh mau mundur aja putar berkali-kali sampai akhirnya bisa mundur dari jalanan itu yang salah itu ya, sampai akhirnya kembali ke jalan yang seharusnya gitu. Itu pakai Google Map nggak? Enggak, kan mereka udah biasa panitianya. Orang sana, masa kesasar juga gitu kan, aneh gitu. Ya udah, akhirnya kita akhirnya kembali ke jalur yang sebenarnya, terus melanjutkan perjalanan sampailah akhirnya di kaki gunung ya. Jadi di kaki gunung itu ada pelataran, ada tempat untuk orang parkir, ada restoran juga, tempat kayak rest area kita gitulah ya. Jadi ada convenience store, ada kayak kita sini di sana tuh sebutnya Family Mart ya. Kayak kita di sini Indomaret gitu ya, Indomaret gitu, bisa beli minuman gitu segala macam. Terus ada kafe kecil makanan gitu ya. Nah kita akhirnya nyampe, makan dulu ya kan, makan dulu ya. Pemandangannya bagus banget ya, karena area rest area itu di sampingnya itu ada sungai ya. Sungai, terus kemudian depan sananya pemandangannya ada gunung gitu ya, ada jembatan juga gitu. Jadi pemandangannya bagus banget dan dingin ya. Dingin. Jadi kita makan dulu lah ya. Ya menu favorit ya pasti ramen Jepang ya, itu udah ramen, Indomie juga ramen gitu ya, yang paling menarik gitu, yang simple dan kenyang gitu. Ya udah akhirnya setelah parkir, setelah makan, udah ada barang-barang yang tidak perlu dikumpulkan semua. Bukan tidak perlu ya. Jadi karena ini kan perjalanannya kita jalan kaki kan, namanya daki gunung, jalan kaki. Nah, jadi barang-barang kita yang ini disuruh ditaruh semua. Kita nggak perlu bawa. Jadi cuma bawa botol-botol air minum aja, sama roti. Kayak kompor apa? Nggak usah bawa, karena 7 jam tuh harus nyampe ke atas. Jadi nggak ada istilah kita kan apa istilahnya nginep di tengahnya, nggak ada istilah gitu, harus sampai. Iya. Gila 7 jam guys, buset. Jadi karena di atas gunung itu nanti ada kayak kuil-kuil di atas gunungnya. Jadi kita harus sampai ke sana. Nah itu kan kebetulan udah ya sampai di sana, habis makan siang. Ya kurang lebih berarti udah sekitar jam 12 lah ya. Selesai makan jam 12 kurang lebih. Siang ya? Ya jam 12 siang. Jadi barang-barang bawaan kita kayak barang-barang apa istilahnya, baju lah segala macam, kelengkapan semua ditaruh, nanti diangkut tersendiri. Diangkut sama panitia. Oh panitia yang bawain. Tapi pakai itu kayak apa namanya, kayak geretan ke atas. Oh digeret gitu ya? Kayak buat ngangkut barang-barang. Kalau kita apa tuh? Sumur yang iya kayak gitu. Semacam itulah. Jadi dari atas gunung itu sampai ke bawah itu ada tali gitu, buat ngangkut barang-barang. Jadi memang buat ngangkut barang-barang kebutuhan yang di atas itu pakai begitu. Itu memang nggak bisa orang gitu, cuma barang-barang aja. Jadi barang-barang kita taruh semua, kita cuma bawa tas kecil sama botol-botol minuman aja atau kue-kue kecil gitu, ya kan, kelengkapan buat di dalam perjalanan. Itu aja gitu. Ya itu lumayan ya. Jadi kalau misalnya kita sama barang kan lumayan berat kan. Jadi lumayan meringankan lah ya. Jadi kita juga bawa tongkat segala macam buat dalam perjalanan. Nanti sih ada beberapa foto sih tadi disertai. Nah, naik gunung ini kan yang pertama buat saya ya. Karena selama ini nggak pernah naik gunung ya. Walaupun jalanannya rapi, tapi masih jalanan tanah. Dan itu kan ya biasa akar-akar pohon ya. Ada tanjakan-tanjakan atau undakan-undakan gitu karena dari akar pohon atau batu gitu ya. Terus kemudian jalannya jalan setapak, jalan-jalan tanah lah ya, seperti hutan umumnya gitu. Jadi akhirnya kita udah selesai, semua barang ditaruh yang akan mau diangkat sama panitia ke atas gunung. Kita hanya kumpul di depan gapura ya. Jadi ada gapuranya, gapura Jepang biasanya namanya tori. Itu ada gapura, ada tulisannya.
Kita doa dulu di situ seperti biasa ya, doa dulu bahwa supaya kita ya selamat dah dalam perjalanan sampai ke atas ya. Dan kelihatannya memang yang paling nggak siap itu ya saya paling nggak siap. Siap kenapa? Ya nggak punya pengalaman naik gunung, kayaknya orang-orang bule ya, lihat badannya tinggi-tinggi, kuat gitu ya, kayak tenaganya kayaknya, waduh ini kayak mereka duluan kayaknya gitu kan. Nah, memang akhirnya memang terbukti. Jadi begitu, oke, selesai istilahnya briefing lah ya, selesai pengarahan, nggak boleh buang sampah, nggak boleh kencing sembarangan. Nanti setiap pos itu ada rumah kita kalau mau buang air kecil bisa gitu ya. Nah, jadi jangan di tengah jalan kita kencing sembarangan Jadi gitu kayak ya. ada sedia WC umumnya gitu ya? Enggak, jadi nanti setiap pos itu ada warung, ada apa segala macam, ada rumah boleh. orang juga. Ya jadi maksudnya di rumah itu udah ada toilet? Iya, gitu? ada toilet boleh. Mau kita ngemil kayak mau beli makanan kayak mau beli apa aja ada. Enak dong itu mah. Iya. Jadi memang sudah rapi sih, nggak beda sama kita sini masih ini. Dan juga hutannya itu bukan hutan yang kayak beda ya mungkin ya dengan hutan kita sini. Kalau hutannya kita itu kan penuh dengan semak, banyak semak belukar atau apa gitu kan. Jadi kalau sana tuh hutannya kayak mirip-mirip kayak hutan-hutan pinus gitu loh, yang jarang-jarang pohonnya. Terus nggak banyak yang kayak akar-akar yang maksudnya kayak rumput-rumput yang tinggi-tinggi, nggak ada gitu. Malah justru selain pohon-pohon tinggi-tinggi gini, yang lain tuh kosong aja gitu kebanyakan. Iya, apalagi kan pas musim dingin. Oh iya. Ya musim dingin ya kayaknya ya kayak rumput-rumput tuh pada nggak ada semua lah istilahnya gitu ya. Udah mulai bulan 11. Ya udah akhirnya kita selesai doa ya. Terus kita udah mulai mau berangkat. Nah, waktu itu saya sendiri sebenarnya di antara merasa sanggup sama nggak sanggup ya, karena ya namanya lihat kayaknya lumayan gini gitu ya, tapi akhirnya nguatin hati, doa yang mudah-mudahan bisa sampai ke atas gitu kan, tanpa ada masalah apa-apa. Ya udah akhirnya kita mulai perjalanan. Jam berapa kau boleh tahu tuh pas mulai? Ya berarti itu udah hampir mau jam 1 ya. Yang tadi taruh-taruh barang, briefing dulu, doa dulu, ya hampir lah mau jam 1, mungkin jam 1 kurang 15 menit atau berapa gitu. Ya dan memang walaupun jam segitu nggak panas, karena memang lagi musim dingin. Enak. Jadi adem gitu, dan agak mendung ya. Tapi nggak hujan ya? Belum turun hujan. Oh belum, tapi ada hujan? Ada nanti di perjalanan ya. Jadi waktu itu saya pakai jaket ya, pakai tutup kepala ya. Nanti ada fotonya, tutup kepala aja lucu sih. Lucu tahu teman-teman. Jadi pakai jaket, pakai tutup kepala, bawa tongkat ya, tongkat biasa buat hiking gitulah. Belinya murah cuma 90.000. Beli di apa waktu itu ya, darurat. Beli buru-buru, kalau nggak salah sih di Tokped kayaknya beli. Nah akhirnya ya udah begitu start mulai bener. Yang bule ya main lari naiknya. Masa? Ya kan? Ya, Ditinggalin. iya, lari langsung begitu udah mulai, wah langsung udah langsung kelihatan. Ya kan? Udah. Waduh, kau bilang nih kan beneran punya perasaan motivasi. Ya udah, ya kita ke jalan aja lah gitu kan. Nah, dan panitia juga ikut kan. Nah akhirnya ada satu yang nemenin saya, ya kan, orang bule juga, tapi dia panitia yang nemenin saya. Jadi tinggal berdua aja, dan benar saya paling belakang. Yang lain udah, waduh, kau bilang nih orang main bukan manjat, bukan jalan pelan-pelan, lari naiknya. Iya. Merasa kayak lagi jalan sehat. Karena memang dibilang nanjaknya nggak terlalu ya. Jadi ya mungkin kalau buat lari itu masih bisa gitu, nggak terlalu yang sampai begini gitu ya, begini datar. Kadang-kadang ada tangga datar lagi, kadang datar gitu ya kan, cuma muter gitu. Ya udah akhirnya saya juga jalan gitu kan. Nah mulai dah tuh terasa ya. Padahal baru sedikit tuh, belum ke pos 1 aja udah mulai. Aduh, mulai ini nih, mulai ngap nih kan. Mulai kayaknya, waduh, napasnya udah, ya malum lah, juga jarang olahraga. Kan. Udah tuh tiba-tiba naik gunung yang dengan medan yang lumayan gitu kan. Nah, terus pas waktu udah mulai nanjak, di awal-awal ya kira-kira udah hampir setengah jam lah ya, hampir mau 1 jam jalan terus ya. Itu mulai ada gerimis.
gerimis turun, mulai dingin tuh, agak ada kabut dikit. Nah jalan aja, memang treknya kan udah enak gitu, kelihatan gitu, nggak usah takut kesasar gitu, nggak bakalan kemana-mana lah, ikut itu aja gitu. Karena mungkin emang udah tertata. Memang udah tertata rapi, dan habis setiap hari tuh ada orang yang naik terus gitu, jadi emang udah rapi banget. Nah di sini nih akan mulai, ya kan, hal-hal yang mistisnya gitu, ya kan. Karena sebenarnya gunung ini termasuk gunung yang angker, ya, gunung yang angker. Gunung yang inisial S ini. Iya, termasuk gunung yang angker, ya, dan itu nanti juga akan ada satu momen ketemu dengan penjaga gunungnya, itu nanti itu, ya kan. Kembali, akhirnya jalan gitu kan. Ya saya banyak stopnya nih gitu loh, banyak berhentinya gitu, udah tangga berapa, udah setengah jam. Berhenti lagi. Untung yang nemenin saya sabar gitu kan. Yang nemenin saya orang bule bilang, udah jangan ngikutin mereka gitu. Kamu jalan santai aja, pokoknya pasti nyampe. Ya nggak usah pusingin mereka gitu. Ya karena kita lihat ini orang udah sampai kemana tuh kan. Walaupun mereka udah sampai ke atas itu kelihatan gitu, udah sampai kemana gitu kan, kelihatan gitu. Ya kan, jadi, udah sampai ke sana, aku baru sampai di sini. Jauh banget ya. Ya kan, udah nggak kelihatan lagi lah pokoknya jalan itu. Nah akhirnya jalan, nah mulai pas ngap kayak gitu kan, mulailah kemudian mulai dengar kayak ada apa ya, suara-suara awalnya. Di situ, papi doang apa sama teman papi juga dengar? Saya nggak nanya dia. Ya kan? Nanya. Jadi pas tiap kali berhenti itu mulai ada suara-suara kayak suara sesuatu yang berjalan di antara pohon-pohon gitu, kayak bunyi injakan, makanya kayak ada yang ngikutin. Kayak kayu mungkin krek gitu ya, kayak keinjak gitu. Terus kemudian angin bertiup yang kayak zuzuk gitu. Padahal pikirnya, loh anginnya dari mana gitu kan, karena kadang-kadang kita nggak merasa ada angin, tapi kok kayak ada angin di sebelah sana aja gitu. Jadi seperti itu gitu. Jadi mulailah ngerasa ada kayak sesuatu yang mengikuti gitu. Mengintai. Ya, mengikuti perjalanan gitu. Ya kan. Nah, akhirnya saya juga udah naik terus, kena dari tadi Gapura sampai ke pos 1 itu lumayan jauh. Ya, lumayan jauh. Jalan tuh kan, akhirnya kurang lebih hampir 1 jam ya saya baru bisa sampai ke pos 1 ya. Kelamaan kayaknya aku ya kan. Terus masih sempat juga foto-foto tuh ya, sampai ke yang view yang bagus, foto gitu ya, terus baru naik lagi gitu. Nah dari ekor mata ini kan kita naik itu kan pasti kan kadang-kadang ngelihat sesuatu gitu ya, ngelihat bayangan di antara pepohonan, kayak ada bayangan yang ngikutin di antara pohon-pohon gitu ya. Nah mungkin karena napas saya mulai berkurang jadi halusinasi atau gimana ya, nggak tahu, tapi rasanya ya ada yang ngikutin gitu. Sempat dalam hati bilang ya jangan ini gitu ya, aku nggak ada gimana gitu. Maksudnya cuma mau ikut pelatihan, mau ziarah, nggak mau ganggu segala macem gitu. Nah terus ya udah akhirnya bisa tuh sampai ke pos 1. Pos 1 aman. Pas sampai ke pos 1 berhenti lagi ya kan. Minum dulu, terus ada yang jual kue gitu ya, makan dulu, beli makan, ngemil gitu kan. Terus duduk ya kurang lebih 5 menit 10 menit lah gitu kan, udah merasa kayaknya udah enak, jalan lagi, lanjut lagi gitu kan. Ya udah akhirnya jalan, dan yang manduin saya juga udah di depan ya kan. Dia jalan di depan, saya di belakang gitu. Jadi belakang saya nggak ada siapa-siapa. Ya kan. Ya udah mulai nanjak jalan. Pas di tanjakan kan dia kan kayak undakan gitu ya. Jalan terus ada patokannya. Ada kayak patok batu ya. Ketinggian berapa, pos berapa gitu. MDPL gitu ya. Ketinggian sekian, pos sekian gitu. Udah jalan gitu kan, naik lagi gitu. Jadi jalannya tuh dia lucu, jadi muterin gunung gini, kayak spiral gini loh, naik gini. Nah sebenarnya medannya harusnya nggak terlalu gimana ya, karena yang paling capek itu kalau ada tangga-tangga begini. Tangga-tangga kena akar kayu.
akar pohon. Jadi kan jadi kayak tangga gitu. Terus kedua batu-batuan. Jadi kena banyak daun yang berguguran, kadang-kadang kita suka kepleset. Kan di bawah daun itu nggak kelihatan tuh ada batu. Kita nginjek nih, bisa gini gitu kan. Jadi suka begitu gitu. Jadi jalannya juga harus hati-hati gitu. Nah pas di pertengahan, jadi dari pos 1 ke pos 2 itu pas di pertengahan lah. Pas ada patokan berarti udah di tengah nih, maksudnya di situ ditulisnya. Udah di tengah sampai di pas di pertengahan berhenti ya kan. Nah yang nemani saya udah jalan di atas. Oh jadi nggak tahu kalau papi berhenti gitu? Tahu, dia lihat kan, tapi dia tetap jalan nggak apa-apa gitu kan. Saya bilang nggak apa-apa gitu kan. Terus berhenti ya, istirahat sebentar lah. Jadi ini ada kayak pagar kecil, saya nyandar sebentar gitu ya. Nah pas nyandar kayak gitu tuh kecium bau. Bau apa? Bau wangi. Wanginya kayak gimana tuh? Jadi wangi itu kayak wangi bedak. Bedak cewek gimana sih, wangi bunga-bunga. Kayak orang pakai bedak zaman dulu itu loh. Oh iya iya. Iya kan, bedak-bedak wanginya tuh kayak yang wangi yang lembut banget gitu. Tapi kayak bedak bayi Mars gitu. Lembut gitu. Kayak mungkin jadi kayak lebih bau kayak bau dupa jadinya yang mirip kayak gitu. Tapi bukan, kayak ini lebih bau kayak bedak. Ya kan, bau kayak bedak gitu kan. Saya lagi berhenti. Loh, kok ini begini, bukan wangi pohon, bukan wangi daun kan. Kalau di pohon wanginya kan kita udah tahu. Itu kayak apa ya, kayak bedak ya kan. Ini wangi bedak dari mana kan, mikirnya gitu kan. Nah akhirnya cium-cium lah, kira-kira di mana ya arahnya gitu ya, istilahnya di mana sih arahnya gitu. Nah pas lagi muter ke kiri gini, itu pada jurang tuh. Terus kemudian ada pohon. Terus pas lagi begini, itu siapa gitu kan. Samar-samar ada orang berdiri dekat situ. Dekat pohonnya itu? Dekat pohon. Cewek, bajunya putih. Kayak baju zaman dulu, orang cewek-cewek zaman dulu yang kayak panjang gitu, enggak yang panjang gitu loh, kayak putri-putri, kayak dewa-dewi gitu yang panjang itu, yang kayak gitu ya kan. Terus rambutnya panjang gitu. Nah tapi anehnya saya nggak bisa lihat mukanya. Nggak bisa lihat mukanya, maksudnya mau coba lihat mukanya tuh kayak nggak bisa gitu loh. Oh kayak papi itu langsung diblurin gitu ya? Iya kayak kita ngelihat gambar blur lah istilahnya gitu ya. Jadi kayak mau coba fokus, fokus. Coba kelihatan sosoknya cewek. Cuma kan logikanya begini, itu bukan orang. Karena saya berhenti ini kan ini jurang, ya maksudnya turun gini, pohon. Terus ini pohonnya tinggi di situ. Kalau orang, berarti dia manjat pohon itu meluk dong, gitu kan. Bener, ya. Tapi dia enggak, dia kayak ini pohon, dia di samping kayak sampingnya gitu. Kan nggak masuk di logika, nggak mungkin orang gitu. Ya kan, jadi dia kayak melayang di samping pohon itu, kayak separuh badannya di dalam pohon, kayak gini mungkin ya. Setengah badan aja kayak ngintip gitu. Kayak gitu kan. Pas saya belok begini, pas lihat kayak gini, jadi kayak sebenarnya itu kalau orang mungkin kayak udah saling tatap-tatapan ya. Iya, kalau orang ya. Cuma aku nggak lihat wajahnya, nggak lihat ininya, cuma ngelihat posturnya, modelnya. Jadi bajunya tuh ya kayak baju bagus ya. Baju yang panjang gitu. Baju mahal. baju yang kayak di film-film kolosial gitu kan gitu. Terus rambutnya gitu. Nah, rambutnya panjang, cuma nggak kelihatan ininya. Nah, itu wanginya makin wangi. Wangi banget. Langsung satu badan berdiri kan. Udah lihat kayak gitu, sempat diem gitu kan. Ini apa gitu kan gitu. Terus mau liatin jelas, gak bisa jelas gitu kan. Terus nggak keinget tuh ngambil handphone. udah kena saking merinding. Iya, nggak inget tuh lah istilahnya ambil handphone atau gimana gitu, udah nggak kepikiran ke situ. Jadi cuma kayak mengong, kayak jadi kayak ngelamun gitu, kayak ngeliat sana kayak matung lah istilahnya gitu, lihat gitu. Terus gitu. Siapa gitu kan. Terus tapi nggak coba mikir gitu tuh, yang ngambang nggak, yang naik gerekan gitu. Enggak, karena itu kan di antara pohon-pohon gitu kan nggak mungkin gitu kan, dan orangnya berdiri begini ya kan, cuma ada separuh badannya kayak ini pohon, separuh kehalang pohon gitu, tapi jelas banget gitu. Nah terus wanginya itu gitu kan, tapi nggak ada suara, cuma wangi sama sosok gitu, nggak ada suara. Ya istilahnya gimana gitu. Iya, jadi itu angin serasa kayak berhenti gitu.
Nah, saya sempat kayak matung lah istilahnya ya. Dia lihat gini aja. Apa tuh ya? Dia otak tuh pikir itu apa ya? Apa itu? Kecium bau harum gitu ya. Untung nggak melangkah keluar. Melangkah keluar jatuh ke jurang gitu istilahnya, ya kan? Untung nggak melangkah, cuma ngematung gitu. Nah, saya kesadar itu ketika teman yang nemanin saya tuh manggil. Oh. Jadi kayak dia walaupun udah jauh juga tetap ngelihat. Iya, kan dia teriak gitu dari atas. Nggak kelihatan saya juga nggak kelihatan dia, cuma teriak. Ayo oke, gitu kan bisa aja gitu kan teriak. Terus begitu dia teriak, baru udah apaan tuh gitu kan, jadi kayak ya kayak kesirep mungkin orang bilangnya gitu ya. Ya udah akhirnya udah buru-buru kan, naik lagi itu langsung udah nggak mau mikir macam-macam deh, langsung jalan naik gitu. Tapi pas lagi jalan naik kan logikanya ini kan sebelah kiri nih kan, saya di sini kan lihat ke sini. Kalau saya jalan naik kayak gini harusnya kan kelihatan gini, betul nggak? Ya kan gini naik ya. Nah pas naik gini lihat ke arah situ udah nggak ada. Udah nggak ada apa-apa gitu. Ya kan? Nggak kebayang, amit-amit jangan sampai kalau papi kesirep itu, papi udah di pinggir terus papi pluk. Iya makanya cuma mengong tuh cuma kayak matung doang gitu, cuma kayak panitia tuh yang teman papi manggil ya. Iya pas dia manggil mungkin mikirnya kok lama banget nih orang gitu kan, cuma istirahat sebentar kok lama banget gitu kan. Serem banget. Ya udah akhirnya naik terus jalan gitu kan. Nah sepanjang jalan itu memang ngerasa banget gitu, kayak ada yang ngikutin, mungkin itu ya gitu yang ngikutin dia gitu. Yang tadi kali itu. Ya gitu kan, sampai saya sempat doa dalam hati ya, baca mantra dalam hati ya kan, segala macam gitu ya. Nggak tahu itu baik atau buruk kan kita nggak tahu, ya kan. Memang tidak memberikan kesan yang maksudnya kayak bau busuk atau apa, malah kayak harum gitu kan. Itu penampilannya kayak bagus gitu ya kan, tapi kan kita nggak tahu niat ini kan, kita nggak bisa lihat dari penampilan kan, kita nggak tahu. Nah ya udah jalan akhirnya sampailah di pos 2 ya kan. Di pos 2 berhenti lagi. Itu rombongan masih ada di situ apa udah nggak ada, udah kedengaran suaranya. Panitia juga sama, tinggal satu orang itu aja. Dia nunggu saya di pos 2 ya, karena tadi kan 1:30 kan berhenti saya kan. Ya udah terus dia bilang, lama katanya. Iya saya bilang tadi masih capek, saya nggak cerita ya kan. Tapi nggak ngomong. Nah karena kan mikirnya ya belum tentu orang paham gitu kan gitu. Ya udah istirahat sebentar, dan di situ juga ada kuil kecil ya, terus ya biasalah doa sebentar, habis itu jalan lagi naik, ya kan. Nah, terus ini yang jalan naik mendung. Oh, yang pas udah mulai. Sekarang gelap, mendung gelap, ya kan. Terus? Nah, tetap jalan, ya kan. Kalau kan nggak harus sampai gitu. Basahan dong. Ya, tapi belum turun hujan, cuma gelap kayak mendung gitu. Udah jalan. Terus ya seperti biasa saya selalu ketinggalan, dia udah di depan. udah di belokan gini udah nggak kelihatan dianya. Kalau naik kan gini kita bisa lihat, pas begitu belok kita udah nggak bisa lihat orangnya gitu kan. Tapi kita kan gini ya, memang nggak usah takut sih bakalan keluar dari trek tuh, nggak mungkin gitu, karena memang udah satu jalan itu aja, nggak ada cabang-cabang gitu. Turun juga sama jalannya. Ya udah jalan terus mulai gelap tuh, mulai gerimis. Waduh, udah bergerimis, ya udahlah, untung pakai jaket gitu kan, pakai topi, ya udah nggak apa-apa gitu, gerimis turun. Nah, itu udah mulai makin dingin tuh, makin dingin. Terus jalan naik, tiba-tiba pas udah di pertengahan, itu dengar suara-suara lagi. Apa itu? Suara kayak gimana? Suara anak-anak berlarian. Di gunung larian? Iya. Gila. Suara anak-anak rame. Anak-anak kayak, ya gimana sih? Larian kejar-kejar. Ya kayak ada suara-suara anak-anak main yang saling teriak-teriakan gitu kan. Aku nyari-nyari ini mana ya? Gitu ya, kok ada suara-suara ya. Terus kena depan juga mulai gelap gitu kan. Kalau udah ambil senter, nyalain senter gitu ngeliat. Nah, terus suara anak-anak gitu. Cuma herannya anak-anak kan suaranya memang deket banget di telinga gitu, kayak orang main-main, tapi nggak ada siapa-siapa gitu kan. Dicari mana ada, nggak mungkin ada anak kecil itu kan. Iya. Pikirnya gitu kan. Udah di gunung gitu. Suaranya kayak anak-anak kecil, kayak cewek sama anak cowok juga ada gitu. Kayak anak-anak lagi bermain gitulah istilahnya gitu.
jalan bermain rame-rame gitu. Cuman kan Pi katanya kalau suaranya deket berarti sosoknya jauh katanya. Oh, nggak tahu ya, bisa jadi. Nah, cuma kan nggak liatin apa-apa, cuma kedengaran suara. Ya udah, akhirnya yaudah cuekin aja lah, ya kan, jalan lagi. Nah, kan kita biasa kebiasaan cuek ya kan. Cuma kalau tadi itu kan aneh gitu kan. Ya udah jalan lagi naik ya sampai ke pertengahan. Tiap pertengahan tuh pasti ada batunya. Kayak tadi lagi tulisan tulisan MDPL gitu. tulisan kanji gitu. Ini berapa meter gitu ya. Terus ada lagi tempat berhenti dikit gitu kayak kotak gitu ya. Kalau kita mau berhenti bisa di situ. Ya udah sampai di situ berhenti sebentar. Saya nggak minum lagi, cuma berhenti sebentar aja. Terus lanjut jalan lagi. Ya kan, lanjut jalan naik tuh. Nah itu udah mulai turun hujan, dah. Waduh, basah kuyup, ya kan, udah basah itu. Nah udah mulai gelap gitu kan. Nah, terus teman saya yang nemanin di atas tuh dia pakai suara teriak gitu kan. Oke, gitu kan. Oke, gitu kan. Pokoknya nyautin aja lah bahwa kita nggak apa-apa gitu kan. Terus sudah jalan, terus maksain diri. Udah hujannya mulai gini. Udah jalan gitu kan. Nah, terus pas udah mau sampai ke pos 3, tiba-tiba ada yang ngelewatin aku. Ngelewatin? Iya, kayak ada orang yang lari ngelewatin aku gitu. Ya kan? Jadi kan kita aku tuh kan udah keperhatiin sekitar lah, bodo apa kan. Udah gelap kan, sibuk perhatiin jalan aja, licin kan, udah licin kan. Jalan tanah gini kan banyak itu daun-daun, terus hujan udah mulai turun, agak kabut. Terus udah nggak lihat kiri kanan, nggak lihat mana-mana lagi lah. Pokoknya fokus naik aja jalan gitu kan. Nah, pas lagi jalan-jalan gitu kayak ada orang yang nyusur dari belakang, gimana sih? Ngebalap gitu. Ngebalap gitu loh dari belakang gitu. Gitu kan. Lewat. Hah, apaan gitu kan? Gitu kan. Apaan gitu kan. Ya udah, pokoknya jalan aja kan sampai berdiri bulu kuduk itu kayak ada yang orang ngebalapin kita ngelewat itu. Itu kayak bayangan hitam. Kayak bayangan orang, tapi nggak ada orangnya, kayak bayangan. Kan kalau bayangan kita kan warnanya hitam gitu kan, jadi kayak ada bayangan hitam yang ngelewatin kita gitu. Astaga, apalagi sih ini kau pikir kan? Ini apalagi gini kan? Udahlah Dawati, udah tinggal sendirian gitu kan. Mungkin yang mau nemenin aku juga capek kali kan. Kita jalannya nggak bisa cepet gitu kan. Ya udah akhirnya bodo amat lah, jalan aja terus gitu kan, naik ke atas. Cuma pas dilewatin begitu ya memang langsung buk takut gitu kan. Kirain mau copot gitu. Iya, kirain siapa gitu kan. Sempat kepikir hampir ketabrak gitu istilahnya gitu kan. Cuma dia ngelewatin kita kayak orang ngebalap ngelewatin kita terus belok udah hilang gitu, nggak kelihatan. Iya, cepat gitu kan. Ya udah kan suasananya udah remang-remang juga karena hujan gitu kan. Ya udah akhirnya jalan-jalan sampailah akhirnya di pos 3 juga. Pos 3. Udah pos 3 duduk. Masih ada panitianya juga di situ apa udah duluan? Iya, nemani saya ada di situ. Oh, ada. Nah, jadi memang kena ya mereka maklum lah kan, usia aku juga udah lebih daripada yang lain-lain. Jadi si yang satu ini ditugaskan untuk nemenin istilahnya gitu. Ya tapi kan nemenin kan dia juga capek kalau misalnya ngikutin langkah kita kan. Mendingan dia duluan atau dia di belakang gitu kan gitu. Terus udah sampai dia bilang kamu baik-baik aja, iya baik gitu segala macam. Udah duduk dulu katanya santai. Masih banyak waktu karena itu baru jam berapa ya, hampir jam ya kurang lebih jam 2, jam 3 ya. Udah jam 3 kan masih ada waktu katanya. Nah, udah. Terus hujan turun lebat tuh hujan. Ya kita di pos 3 warungnya udah tutup, nggak ada orang. Nggak ada orang. Jadi cuma ada balai-balai buat kita duduk ya, duduk lah situ, duduk di situ kan. Hujannya turun tuh lebat, bruar gitu. Aja tapi pas bruar gitu, ya? gitu, nah gitu. Terus nggak lama kan duduk gitu kan. Nah, terus sempat masih ngecium bau bedak. Bau bedak harum itu sempat kecium sebentar gitu. Ngikutin kali ya. Sempat kecium kayak sekelebat kayak di bau angin gitu, gimana sih ya kan? Padahal normalnya di situ tuh banyak kan pohon pinus, jadi baunya kan bau pohon pinus gitu kan harusnya kan. Tapi ini bau harum bedak gitu, bukan parfum, bedak gitu kan, bau bedak. Nah, udah pikir wah ini jangan-jangan yang tadi kali ya, dalam hati ngomong gitu kan.
Karena saya juga nggak mungkin cerita sama yang nemenin saya, dia kan orang bule, ya kan, cerita juga dia nggak ngerti gitu kan. Aku juga bahasa Inggrisnya ya yes ya no itu kan, jadi mau cerita yang terlalu gimana juga susah gitu kan, ya udah. Takutnya dia juga kasarnya awam ya. Terus ya udah kita neduh, karena hujan makin lebat, ya kan, sampai airnya kan ngalir tuh dari atas tuh kan ngalir tuh, ya kan airnya. Terus dia bilang ya ini hujan, kita nanti jalannya harus hati-hati katanya gitu ya. Jangan, pastinya jangan buru-buru kan, takut jatuh gitu, licin karena tanah semua kan, tanah. Itu nggak ada banjir ya? Banjir. Nah jadi pas neduh kayak gitu, terus kan kecium semilir tadi, bau wangi kayak bedak gitu kan. Terus nggak lama ada orang lewat, ada orang. Beneran orang apa? Nenek-nenek. Nenek-nenek. Terus? Dia pakai nenek-nenek. Kayak orang dia pakai baju orang Jepang itu kan kayak piyama gini kan, kayak gini, terus celana itu kan, terus bawa gendong kayak barang-barang kayak buntalan gitu loh. Buntalan. Terus dia pakai topi caping yang kayak apa tuh namanya? Oh iya, kayak petani. Kayak petani kayak gitu kan. Nenek-nenek sampai bawa tongkat gitu. Itu teman papi panitia lihat gak? Ini jadi dia kan sampai, kita kan duduk ini kan di balai-balai kan, depan kita jalan dong, ya kan. Pas kita lagi ngobrol begini, tiba-tiba kita gini, loh kok udah ada orang. Udah ada orang. Iya kan? Aneh ya, dari mana? Udah ada orang gitu kan. Padahal kalau misalnya kita ini kan mesti ada dengar suara langkah orang naik ke atas kan, atau mungkin dia nyapa. Nenek-nenek itu jalan, tapi napak sih, napak, ya kan? Dia pakai apa namanya, pakai sepatu yang sendal Jepang yang lama-lama itu gitu. Nah, jadi tidak hanya aku aja yang ngelihat, temennya lihat juga. Panitia tuh lihat. Dia lihat, aku lihat, cuma nggak ngomong apa-apa. Dia pikir kan, ya udahlah mungkin memang orang sekitar situ kali, penduduk gitu kan. Cuma anehnya kan aku mikirnya, perasaan tadi aku yang terakhir ya gitu kan. Iya. Kalaupun misalnya ada orang nyusul nih, cepet amat tuh orang jalannya, ya kan? Aku aja setengah mati udah sampai sini, ya kan? Cepet banget udah nyampe sini, nenek-nenek lagi gitu kan. Nah, neneknya dia jalan begini, terus dia nggak lihat ke kita, nggak nengok gitu. Nggak nengok, gini aja jalan terus jalan gitu. Wah hujan tuh, dia jalan aja terus naik tangga, naik sampai hilang. Terus? Cuma karena aku mikirnya ya mungkin ini orang ya kena napak gitu, dan kelihatan kena ini. Cuma ya secara logikanya ini nenek kuat amat ya. Iya, kuat ya. Mungkin udah terbiasa kali. Hujan-hujan begitu gitu kan, bawa gendulan lagi gitu kan, kayaknya gede dan berat juga gitu. Udah kayak tua banget kan, udah sampai kayak bongkok gitu. Terus ini. Nah, tapi wajahnya kelihatan jelas. Nah, walaupun samar-samar karena kan kondisi agak gelap. Cuma ya kelihatan itu. Dan pikir logika saya ya udahlah itu orang kali gitu kan, kayak gitu. Ya udah stop kan. Udah kita jalan dah. Hujannya udah agak masih hujan tapi tidak terlalu kenceng. Ya udah kita jalan. Jadi berdua nih sekarang jalan kan. Nah, saya berusaha lah karena waktu juga mesti agak cepet nih. Buat supaya naik ke atas karena udah mulai ya jam 3-an kayaknya udah ya. Kan takutnya nanti saya nyampenya malam. Ya kan? Ya udah jadi aku ngimbangin lah, berusaha ngimbangin si ini orang bule ini naik gitu kan. Nah, walaupun aku ketinggalan di belakangnya tapi bareng gitu. Nah, kita agak sedikit lari juga tuh kalau pasnya lagi kering gitu biar cepat gitu naik kan. Terus naik. Tapi herannya kita nggak nyusul tuh nenek. Nggak nemuin nenek. Nggak nemu. Kasarnya kalaupun ibaratnya itu lewat terus nggak lama kan berhenti hujan terus papi ini ya lanjut jalan ya, harusnya kan nggak beda jauh ya? Nggak beda jauh, paling cuma sekitar 5 menit kita bedanya. 5 menit kemudian kita udah jalan gitu, karena hujannya masih hujan tapi ya oke lah gitu, belum nggak yang terlalu lebat gitu. Nah terus kita jalan kan, tapi nggak kesusul-susul, nggak kelihatan tuh nenek. Bukan nenek-nenek kan? Ninja kali ya. Ada ninja kali ya, ninja itu Hattori. Ninja kali. Cepet banget gitu kan. Saya sempat nanya sama teman saya itu kan, itu nenek di mana? Kok nggak ada di depan gitu kita? Kita kan udah ini. Iya katanya. Ya udah mungkin udah duluan kali katanya. Emang gitu ya? Mungkin kuat banget ya, cepet banget gitu kan. Logikanya
kok bisa gitu cepet gitu kan, hujan lagi gitu kan. Ya udahlah, terus udah jalan naik gitu kan. Jalan naik sampai akhirnya 3,5 ini nggak berhenti nih, langsung terus saja terus sampai ending gitu ya. Terus jalan sampailah di pos 4. Itu berapa pos? 7. 7 pos. Buset. Iya. Ya satu pos ke satu pos yang lain lumayan ya, lama ya gitu. Terus udah sampai ke pos 4 kita berhenti lagi ya kan. Berhenti ya karena kan tadi dari 3 ke 4 kan kita nggak berhenti tuh, cuma capek lah itu kan. Terus berhenti sebentar gitu dong, minum lah gitu kita. Nggak ketemu juga tuh nenek. Ya kan? Nah di pos 4 juga warungnya udah tutup. Jadi setiap pos tuh ada tempat rumah orang gitu. Ya mungkin udah ini kali, udah mau sore jadi tutup kali. Iya, udah tutup. Terus cuma kan kalau di Jepang biasa ada vending machine namanya. Apa itu? Kayak mesin, kita bisa beli minuman. Oh, ya kan? Dilayanin orang kan gitu. masukin koin, terus iya. kita ambil, bisa beli minuman. Ya sempat beli juga lah minuman. Pocari Sweat waktu itu beli buat minum. Jauh-jauh amat, Indomaret ada. Indomaret mana? Nggak ada ya. Udah di pos 4 cuma beli minuman, terus lanjut jalan. Nah lanjut jalan, terus pas satu ketika di pas ada tikungan ya, jadi dia kan ada tikungan gini. Itu jadi di pas tikungan ini saya bisa lihat jalan di bawah. Oh, kelihatan. Jalan satu jalan yang di bawah saya gitu. Nah pas kayak gini bukan sengaja molek ke situ, cuma karena pas tikungan ini kan kita bisa kelihatan ke bawah. Jadi gitu. Nah aku ngelihat ada perempuan yang pakai baju putih. Yang tadi. Iya. Tapi dia di jalan itu. Nah, kami bawa payung. Payung tuh nggak model yang gimana? Payung model kayak orang zaman dulu ya, payung yang kayak itu loh. Kayak di film-film Cina zaman dulu gimana sih? Iya, yang kayak dari bambu atau apa gitu kan? Kayak yang putri-putri gitu. Iya, yang putri-putri ada kembang-kembangnya gitu. Nah, herannya itu kelihatan jelas banget. Walaupun kan masih benung-benung gitu kan, agak gelap, ada kabut gitu. Terus itu kelihatan jelas banget sosoknya itu loh. Nah, pakai apa maksudnya rambutnya panjang. Nah, kali ini kelihatan wajahnya. Kayak gimana tuh mukanya? Cantik banget. Iya. Oh iya. Kayak kita lihatnya kayak putri-putri zaman dulu gitu loh, kayak putri-putri kerajaan zaman dulu, kayak kalau di Buddha itu kayak dewa-dewi gitu kan. Cantik banget sambil bawa payung begini, terus dia jalan gitu kan. Cuma jalannya nyantai banget ke hujan. Ya kan udah jelas tuh kan bukan orang ya. Gitu kan. Nah, begitu lihat itu, wah wanginya tuh ngejreng, langsung terasa. Ya kan, wah ini yang tadi nih pikirnya gitu, tapi sekarang ngelihat jelas wajahnya. Itu ngelihat jelas wajahnya, terus dia cuma senyum, ya kan, senyum tuh gitu. Memang cantik, cuma ya ini kan kulitnya putih banget, putih, benar-benar putih, benar-benar putih. Ya cantik tapi benar-benar putih, kayak benar-benar cat di warna putih gitu. Kayak putih gitu, benar-benar putih gitu. Cuma lipstiknya kelihatan merah. Dia senyum gitu kan, terus kami bawa payung kayak gitu. Aku ngeliat di tangan kanannya bawa apa, tapi dia kayak jalan gitu. Cuma jalannya itu ya gitu, bukan kayak orang jalan gitu, kayak melayang gitu. Langsung berarti itu yang tadi kan, gitu kan. Ya udah lanjut aja, langsung putar gitu kan. Jangan ntar dia nyusulin kita lagi ya. Aku langsung naik kan. Oh buru-buru tuh, agak sedikit lari lah gitu ya, setengah lari itu ya. Nyusulin teman tadi. Akhirnya sama-sama bareng nyusul, ya kan. Nah, pas udah sampai itu tadi berapa? Ke 4 mau sampai ke 5, hujan udah berhenti. Oh, udah berhenti. Udah berhenti terus mendungnya juga nggak terlalu mendung. Jadi udah agak terang tuh. Nah, terus naik gitu kan sampai ke 5 berarti ya, sampai ke 5. Nah, di 5 nggak berhenti lagi, aku cuma berhenti sebentar minum terus jalan lagi. Nah, gitu ya. Ya sempat juga dalam hati, ini mana nenek tadi ya, nggak nyampe ketemu nenek tadi, ya kan, udah gitu kan. Nah terus jalan, masih sempat nyari nenek. nih. Terus. Ya terus akhirnya udah jalan lagi dari dia berarti sampai pos 5 kan, jalan, naik mau ke 6, ya ini nggak ada tuh apa-apa gitu kan, jalan terus akhirnya sampai ke di pos 6. Di pos 6 udah apa istilahnya, itu warungnya ada
masih buka. Masih buka. Ada sepasang suami istri yang jaga, ya kan. Udah kita berhenti di pos 6, ya kan. Terus ya teman aku bilang, kamu mau beli apa tuh? Mau cemilan atau apa gitu kan? Ya udah berhenti sebentar, katanya kita berhenti sebentar lah 5 menit. Ngopi. Soalnya dari tadi kita ngebut kan, ya kan. Nggak ada ngopi. Emang warung di sini. Aku bingung kalau di sana mau cari kopi malah, ya kan. Terus tadinya sebenarnya pengen nanya nih sama kedua yang warung itu. Maksudnya ada nggak nenek tadi ngelewatin sini, pengen nanya itu sebenarnya. Cuma bilang, ini kayaknya nggak bisa ngomong bahasa Inggris nih, mau ngomong bahasa Jepangnya gimana caranya gitu kan, mikirnya gitu kan. Terus ya udahlah, nggak usah lah, biarin aja gitu kan. Ya udah, kita berhenti. Nah, itu nggak ada kejadian apa-apa tuh. Jadi nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Udah itu kabut memang tetap makin tebal sih. Cuma udah mulai agak terang. Kan sebenarnya itu masih baru sekitar jam 4-an berarti ya. Udah jam 4-an ya lewat ya, udah jam 4-an ya. Ya masih agak terang dikit lah gitu kan. Cuma karena tadi hujan jadi agak gelap gitu. Ya udah, kita istirahat sebentar, minum sebentar, terus aku sempat makan roti juga sebentar, lapar juga gitu kan. Tadi tuh basah kan, ya angin. Ya itu topinya dipros-pros dulu. Ini kalau basah kuyup satu badan basah. Nggak ganti baju, Papi? Ganti baju lagi. Ini udah basah, pokoknya basah kering lah pokoknya gitulah gitu kan. Udah ini aja gitu. Ya udah, akhirnya jalan lagi, lanjut perjalanan. Jadi dari tadi pos 5 ya? Enggak dong. 6 ya, udah 6. 7. 6 ya, berarti udah terakhir nih. Ya udah, inilah ngebut udah. Ya kan, ngebut jalan karena mulai datar nih jalanannya. Udah enak ya. Mulai enak gitu jalannya. Ya udah, agak setengah ngebut gitu. Jalan, akhirnya sampailah di pos 7, pos terakhir. Nah, ini pos terakhir ini udah pelataran, datar. Udah enak dong. Nah, udah sampai sebenarnya, udah sampai di pos 7 udah nyampe. Datar gitu, terus di depan sana ada pintu gerbang besar. Ada tulisan ininya. Ya, aku sempat foto juga di situ tuh. Oh, nanti akhirnya kita masukin nyampe gitu. Udah paling terakhir. Iya, udah paling terakhir. Ya, banyak penampakan lagi gitu kan. Akhirnya nyampe juga. Udah itu kemudian di sampingnya ada bel gitu kan. Teman aku bilang, mau bunyiin bel, mau doa, mau bunyiin bel, silakan gitu. Saya nggak tahu lah doanya apa, udah lupa. Terus bunyiin bel gitu, gitu, tarik, terus dilepas gitu, berat soalnya kan itunya, pemukulnya. Nah, ya udah sampai di pintu gerbang, saya foto di situ, ya kan. Nah, itu udah datar. Tapi ngelewatin pintu gerbang tuh kabut semua. Ya mungkin udah puncaknya kali, Pi. Iya, kabut. Jadi ini pintu gerbang nih. Kita ngelihat di pintu gerbangnya pun sama-sama. Depannya tuh nggak kelihatan apa-apa. Itu gimana tuh? Kabut. Ya udah, robos lah kan, kita mesti jalan gitu kan. Nggak pakai senter gitu. Iya, pakai senter. Cuma kan kita kan berhenti terus lihat ini mau jalan nih kan kabut. Waduh, nih tebal banget kabut. Itu kalau nggak salah saya nyampe udah hampir mau maghrib ya, hampir udah mau jam 6, jadi udah cukup sore lah. Berarti jam itu berapa termasuk ya? Lumayan cepet lah, jarak Papi tuh kayak cuman 6 jaman lah. Dari jam berapa kita? Di jam 12 ya? Jam 1 kurang kayaknya, apa jam 12, pokoknya habis itu. Tapi ini sebenarnya udah sampai di atas, cuma belum sampai ke asramanya, belum sampai ke kuilnya, jadi masih ada perjalanan lagi. Berapa menit tuh kira-kira? Oh lumayan itu, jauh juga. Karena akan lewatin danau. Iya, ada danau di atas. Ada danau. Ada fotonya ya? Ada danau di atas ya. Jadi danau itu dibilang tempat bersemayamnya siluman ular. Siluman ular yang jaga gunung itu, jadi wanita, tapi separuh itu. Cewek yang tadi tuh. Separuh badannya badannya manusia, ke bawahnya itu ular. Jangan-jangan cewek yang itu dikenal sebagai Putri Naga disebutnya. Jadi itu penjaga dari gunung itu, ya, yang jaga gunung itu. Ya udah kan, akhirnya jalanlah nembus nih. Nah pas aku mau jalan, itu kan teman di belakang. Jadi pas aku mau jalan, udah ini kan pintu gerbang ya, itu kan kabut semua. Di depan sana aku melihat kayak ada orang.
baju putih. Tadi. Cuma Bukan. gak kelihatan utuh, jadi kayak kabut kelihatan sedikit gitu loh, putih gitu. Nah, di depan sana. Ya udah, cuma kan pikir mungkin orang lain kali itu ya, udah jalan aja, terus terobos jalan. Nah, terus udah sampai lewati pintu gerbang, nanti itu ada tebing gini, gunung sini. Terus sini ada kayak lampu-lampu batu gitu ya, turun ke bawah gitu ya, jalan. Terus masih turun lagi ke bawah. Jalan gitu kan. Nah, tapi anehnya begitu udah terobos itu sampai ke tangga batu turun itu, gak ketemu siapa-siapa. Berarti itu? Ya kan? Cuma tadi kan ngelihat ada baju putih. Tapi pas sampai ke sana nggak ada siapa-siapa. Nah, ya udah turun tangga jalan, terus jalan lagi kan. Ini jalannya lumayan ya kan. Terus jalan terus, nggak ada kejadian apa-apa sih habis ini kan. Jalan. Pas di pertengahan yang mungkin kira-kira sudah lewat udah mau jam 7 ya. Jadi dari situ sampai ke tempat kita akan nginap itu masih butuh waktu mungkin 1-2 jam gitu waktunya. Jauh banget. 1 sampai 2 jam, teman-teman. Iya, jadi dari pintu gerbang itu sampai ke tempat kita akan nginap itu masih 1 sampai 2 jam lah. Ya kan, dan itu kan jam udah kurang lebih mungkin udah mau jam 7 ya. Aku juga udah lapar ya. Maghrib. Iya, udah lewat, udah lapar juga gitu kan. Udah, terus sambil ngemil lah ya, makan roti sambil jalan ya kan. Memang udah telat saya gitu. Orang lain udah nggak tahu kemana, mungkin udah nyampe duluan, udah tiduran kali, saya belum nyampe gitu. Yang lain mah udah pada rebahan. Iya, gitu. kasihan yang nemenin saya juga gitu kan. Saya bilang sampai sorry ya, gara-gara saya jadi nggak ada masalah katanya gitu kan. Ya saya ambil waktu kamu nggak apa-apa katanya. Toh acara nanti malam baru mulai gitu katanya. Ya udah, jalan terus. Kira-kira mungkin hampir 1 jam sampailah di danau. Ada danau. Danau yang papi tadi cerita. Jadi di atas gunungnya tuh ada danau. Tapi danaunya lagi beku. Jadi karena November sampai udah mau pertengahan November itu kan karena di atas gunung juga. Itu kan udah mulai turun salju. Ya, jadi salju awal. Jadi saljunya ya sempat juga turun kayak salju kecil gitu ya. Jadi saljunya kayak es kecil tipis, kena tangan kita hancur gitu. Oh, yang kayak di stiker-stiker WhatsApp tuh. Kapan sih itu? Emotikonnya yang kayak gitu kan. Iya, terus ada danau. Nah, ini kan udah gelap ya. Danau. Nah, itu danaunya udah beku, cuma ada lampu sih, ada lampu. Danaunya udah beku. Terus di tengah danau itu ada kayak gubuk kecil. Terus ada kayak patung, bukan patung, kayak kayak tugu gitu ya, tugu. Nah, katanya disitulah tempat siluman ular bersemayamnya. Bukan, kalau orang sana tuh nggak bilang siluman, bilangnya itu dewa. Ya, bilangnya itu putri naga. Jadi dianggapnya udah dewa gitu, ya kan? Iya, itu nah, yang perempuan tadi ya. Di situ gitu. Nah, pas lewat itu aku pikir ya karena udah gelap kan nggak sempat ambil foto. Udah besok aja pikirnya kan, nanti kalau besok pulangnya kan bisa foto gitu. Iya. Terus? Nah, terus pas lewat itu kecium lah bau harum lagi. Yang kayak tadi? Wangi bedak. Oh, berarti itu. Nah, wangi bedak. Terus kok meremang sih ngomong-ngomong. Ayo lo meremang. Ayo lo merinding. Merinding banget papi. Ayo lo pi. Malah nakut-nakutin orang. Ya udah, terus akhirnya kan kena gelap. Pas kita kan jalan pasti ngelewatin danau itu. Danaunya sebelah kiri kan. Ini ada jalan tanah gitulah ya. Tapi udah datar terus gitu ke sana. Nah, kan lewatin gini kan. Pas ngelewatin itulah kan kecium bau harum. Harum banget. Itu temen nyium nggak? Nah, itu nggak tahu. Aku nggak nanya. Oh, nggak nanya juga? Nggak nanya. Ya kan, cuma aku ngecium bau harum, terus refleks lah lihat ke sebelah kiri ke danau. Nah, pas lagi lihat ke danau, di tengah-tengahnya itu kelihatan yang tadi cewek itu. Cewek itu, jadi dia di kayak ada panggung kecil atau apa itu, dia lagi berdiri di situ sambil lihat ke ini. Sempat juga kesempat bengong gitu kan, melihat. Dan itu jelas gitu, kelihatan jelas gitu. Tapi memang
wajahnya ya nggak menakutkan, malah cantik malah gitu ya kan kelihatannya gitu. Nah, cuma kali ini dia nggak bawa payung, mungkin udah nggak hujan. Jadi dia cuma kayak berdiri, terus kayak mandang ke sayanya gitu ya. Terus dia cuma kayak nggak ada ekspresi sih, cuma kayak diem datar aja gitu kan. Cuma baju-bajunya kelihatan jelas, baju kayak baju sutra itu ya, bagus bajunya. Nah itu wanginya itu, ya kan sempat ya kayak ih cantik banget gitu kan, sempat dalam hati ngomongnya gitu. Terus sadar, udah jalan. Istighfar. Apa sih? Cantik banget. Ya memang kenyataannya begitu. Ya udah akhirnya kan. Udah, aku lanjutin lagi perjalanan gitu kan. Nah, karena teman juga manggil gitu. Ya udah jalan hampir 1 jam lagi baru nyampe lah akhirnya ke asrama. Itu udah mau jam 8 lewat. Hampir mau jam 9 itu udah. Sampai begitu wah, pada tepuk tangan. pada tepuk tangan, iya, pada tepuk tangan. Wow, mereka tuh udah nyampe dari jauh. Saya memang naik sampai 7 jam kan, mereka tuh nggak sampai segitu. Padahal paling cuma kayak 3 jam. Ya 4 jam itulah, ya pokoknya gitu. Nah mereka tuh udah tiduran, udah makan, pokoknya udah istirahat enak lah istilahnya gitu, udah istirahat. Terus begitu aku nyampe, wow, dia antara merasa bangga sama malu. Ya nggak sih? Ya kan pikir, aku lambat banget gitu ya baru nyampe. Di antara merasa bangga bisa nyampe, ya kan? Sama diledekin gitu sama, ya. atau itu gitu kan. Ya udah akhirnya suruh ngeteh dulu lah, ocha itu kan, makanan kecil tuh makan malam. Habis itu ya udah makan malam, minum teh segala macem gitu. Nah nanti baru tengah malam nanti ada acara. Sekitar jam 11 lah ngumpulnya gitu. Ya udah akhirnya kan berberes lah, cari barang yang udah diangkut ke atas, ambil terus bawa ke, ya memang sih nggak nginep pakai kamar ya, jadi satu kayak bangunan, satu ruangan tuh los semua tidur situ pakai kayak bed, kayak kita camping gitu ya, camping kayak gitu kan modelnya. Kita tiduran gitu aja. Terus ya udah beresin barang, terus beresin yang mau kita bawa buat nanti malam buat acara gitu kan. Ya udah. Terus selanjutnya mungkin malam itu sih nggak ada kejadian yang istimewa lah ya, jadi nggak perlu diceritain kayaknya ya. Cuma kayak misalnya ya ritual-ritual doa, meditasi, terus pelatihan-pelatihan itu aja mungkin. Itu mah aman ya, Pi ya? Aman, nggak ada apa-apa, karena rame-rame kan. Terus pas udah itu kalau boleh tahu selesai acara jam berapa tuh? Ya selesai kurang lebih sih jam 1, jam 1:30 kayaknya, 1:30 malam ya, karena cukup lama juga. Ya terus kan? Setelah itu selesai acara istirahat. Nah itu ya. pas istirahat tuh bobo. Ada mimpi nggak atau rep-repan atau gimana gitu? Rep-repan. Ya barangkali direp-repin namanya itu. Enggak, terus kan tidur ya kan. Ya malam itu sih nggak ada mimpi apa-apa ya, nggak ada mimpi apa-apa sih. Berarti aman. Sampai besok pagi ya. Sampai paginya. Bangun kita itu kan 1:30 terus beres-beres ya, tidur udah hampir mau jam 2 lewat lah ya berarti ya. Jam 2 lewat, habis itu bangun lagi ya kita jam 5 udah bangun. Iya. Ya cuma sebentar memang. Jam 5 bangun terus? Iya, ada acara lagi. Subuh-subuh gitu. Subuh-subuh. Jadi acaranya pas sudah bangun, paginya itu mandi. Hah? Mandi? Iya. Mandi air hangat? Hangat, ya mandi air biasa. Gila, itu dingin banget kali, Pi. Nah, tempat mandinya kayak kolam itu ya. Kotak ini, tinggi segini, airnya membeku. Ih. Jadi mandi, enak kan pelatihan. Oh iya, itu biar kebal. Bukan biar kebal. Itu memang istilahnya bagian dari pelatihan ya, mungkin tuh meningkatkan ketahanan tubuh kita atau gimana gitu kan. Jadi mandi, airnya siram dari kepala. Ya pertama siram kaki dulu. Kaki. Dinginnya banget kayak gimana? Waduh. Ya memang dingin banget ya, namanya kena semua
pesertanya cowok semua. Jadi ya cuma pakai cangcut aja. Pakai ini doang gitu ya. Jadi pakai celana dalam. Ya pokoknya Yang kayak satu kain. Enggak ada, kayak kain nutup itu aja. Nah, kayak yang sumo. Iya, kain, selembar kain yang diikat ini, pantatnya kelihatan. Iya Allah. Cowok semua. Sedikit yang ngomong. Cowok semua gitu, kayak kain satu tutup gini doang. Gitu. Ya udah. Ya kan, mandi, dua dari atas udah kaki dulu, habis itu siram badan dikit, habis itu kepala, dari kepala. Bro, itu terasa kayak ada asap keluar dari kepala. Iya tahu aku Iya, pernah kan? gitu waktu di bawah gunung Karang. Iya. Mandi. Buar, itu langsung merah badan. Ya kan, kena panas badan kita juga naik kan, istilah gitu. Berapa 7 kali itu ya, begitu. Nah, selesai itu kita langsung pakai ya kayak piyama itu ya, kayak baju piyama Jepang ini, langsung ikat, terus ikat. Nah, selanjutnya kita langsung keliling, ada satu batu gede. Batunya tuh besar banget. Jadi batu ya, jadi samping bangunan kita ini ada satu batu besar banget. Batunya tuh diikat kayak apa, tali gitu ya. Jadi tandanya itu batu keramat gitu. Menurut legendanya katanya itu tempat semayamnya naga. Katanya kalau orang itu berhasil misalnya ritual seputar 7 kali, segala apa yang dia inginkan itu bisa terwujud. Ya udah, akhirnya kita mutar gitu kan. Nah, waktu mutar itu dia ada kayak altar kecil ya, altar yang bentuk naga gitu kan. Terus kita muter. Nah, waktu mutar pas yang ke 5 ya, pas putaran kelima itu tiba-tiba badan merinding, naik merinding ya. Apa tuh? Nah, merinding terus bukan kecium bau harum. Apa itu? Tapi kayak baunya susah ya mau kejelasinnya ya. Amis. Enggak, amis juga enggak, tapi kayak bau apa ya, susah ngejelasinnya. Pokoknya ada satu wangi yang khas gitu loh. Wangi ya. apa bau jadi? Ya maksudnya bau wangi apa gitu, cuma nggak bisa dijelasin lah wanginya itu apa gitu ya. Kayak wanginya tajam gitu, kayak orang yang ya mungkin kayak orang keringat atau apa gitu, nggak tahu ya. Apa memang keringat semua kali ya? Nggak tahu lah gitu ya. Pokoknya. Wah. Parah, keringet gitu. Iya, mungkin gitu kali ya. Jadi wanginya tuh kayak ya nggak jelas gitu, nggak bisa jelasin. Terus pas kayak gitu putar kan, pas aku lihat ke atas itu tatapan begini. Sama siapa? Naga. Itu beneran? Nggak ada naganya, tapi aku ngelihatnya begitu. Oh, gaibnya yang papi lihat. Iya, jadi kayak dia mandang aku ke mana dia begini. Kan harusnya kan kita muter kan biasa ngelihat jalan depan gitu. Nah, tahu pas satu putaran terakhir yang udah 5 ke 6 itu nggak sengaja kan ngelihat gini. Oh, tapi nggak sengaja ngeliat ke atas. Lihat ke atas batu ini. Di atas puncak batunya itu ada naganya begini. Aku sampai apa nih? Sampai ya istilahnya tuh bingung ya, maksudnya di antara takut tapi emang itu tekanannya luar biasa. Naga ya. Itu kayak kita tuh aku nih naga nih gitu, kayak kita tuh gitu loh, kayak kita ketekan, kayak kita apa sih ya, ketemu ya, kayak kita ketemu orang pembesar yang berwibawa gimana gitu lah ya. Jadi kayak ngap gitu ya di sini. Jadi kayak kita nggak bisa berkata-kata apa-apa gitu, diem gini. Terus orang di belakang saya nyusul nyampe dong, udah hei gitu kan, aku langsung sadar, iya ya jalan lagi gitu. Nggak dikelepak tapi. Enggak, jadi kan dia mikir oh, kok nggak jalan gitu, jadi dia giniin gitu maksudnya gitu kan. Ya udah, akhirnya udah sadar. Nah, jalan lagi kamu selesai lah sampai 7 gitu kan, selesai. Terus? Nah, itu katanya sih, kata menurut orang-orang sana, kalau misalnya orang tertentu kalau sampai melihat wujud dari yang nunggu di situ naga, itu katanya keberuntungannya luar biasa, katanya begitu. Amin. Iya, katanya sih begitu. Menurut legenda di sananya gitu. Ya, atau lah ya, bagi aku ya itu mungkin sebagai keberuntungan atau gimana ya kan, bukan sengaja gitu kan.
Ya udah akhirnya latihan di sana kurang lebih ya 3 hari ya. Jadi 3 hari rutinnya begitu, terus malam begitu tidur, terus besok paginya mandi, gitu lagi, putar lagi. Pokoknya gitu aja terus tiga hari. Terus ada meditasi, ada kita belajar pernapasan segala macam gitulah intinya. Berarti setelah itu Papi nggak ada ngalamin apa-apa ya, cuman terakhir ditampakin naga. Iya, yang itu aja. Itu benar-benar kepala sama kepala kita kayak saling bertatap-tatapan gitu. Ya udah kan, akhirnya selesai 3 hari selesai, kita udah mau turun. Udah turun jalan ya. Nah kali ini kalau turun barang-barang kita bawa sendiri nih. Oh, nggak Ya kan? digerek lagi Iya, gitu. tapi setidaknya menurut aku ya lumayan ringan ya. Kalau turun kan gini gitu. Ya, cuma di turunnya kan habis hujan. 3 hari itu hujan, pasti licin gitu kan. Turun kan pasti ya tambah beban, kita bisa merosot tuh gitu kan. Itu sampai jalan kan, terus akhirnya melewati danau yang tadi ya, sempat foto juga situ danaunya ya kan. Terus jalan akhirnya turun. Nah pas sampai ke danau itu, karena memang kita kan pulangnya pagi, nah itu lagi cerah, Kelihatan jadinya. nah, jadi kelihatan. Terus foto ya memang nggak nampak lihat apa-apa sih, biasa aja, cuma jalan terus turun akhirnya melewati gerbang yang tadi awal aku foto itu kan. Jalan ya, pas itu sih nggak ada kejadian apa-apa. Nah cuma kan herannya kalau nenek tadi harusnya dia ada dong misalnya di atas atau di mana, tapi itu sosok yang tidak kita ketahui kemana. Mungkin teman Papi juga bingung. Iya bingung, cuma kan ya mana sempat mau nyari-nyari kemana, ya kan. Jadi nggak sempat kita juga nanya-nanya orang atau nyari kemana gitu. Ya udah akhirnya turun. Nah pas turun saya sempat doa dalam hati, ya semoga aku lancar sampai ke bawah gitu ya. Aku udah capek juga, ya tolong di ini gitu, maksudnya dibantu gitu kan. Ya udah akhirnya saya turun. Waktu turunnya aku tuh kayak ninja. Kayak ninja. Kayak ninja. Cepet banget. Aku yang duluan pertama nyampe ke bawah. Masa? Iya. Tuh naiknya kan paling lambat tuh. Oh, paling terakhir. Turunnya aku paling cepet. Wih, keren dong. Aku itu ya waktu turun ya, itu udah nggak nahan diri lagi. Jadi lepasin aja badan. Kayak ngerosot aja, gitu aja. Pokoknya aku cuma berusaha nahan doang gitu, prosot aja gitu. Turun terus itu sampai yang aku cepat amat gitu kan. Itu lucu banget ya. Akhirnya waktu turun itu memang nggak ada kejadian apa-apa karena pagi hari. Terus ada rombongan naik juga. Oh, Ada rombongan, itu rombongan ratusan orang tuh rombongannya. Itu mereka sambil istilahnya baca mantra dari bawah ya, itu kedengaran suaranya sampai ke atas. Jadi waktu itu yang mimpin bilang kalau bisa kita jangan maksudnya jangan terlalu lambat. Kalau pas ketemu rombongan mereka kita jadi kehambat kan, maksudnya jadi lambat turunnya gitu. Jadi kalau bisa cepet gitu. Ya udah, pas aku turunnya udah aku tuh kayak ngebiarin badan aku tuh kayak ngelinding ke bawah aja cerita. Bukan ngelinding ya, maksudnya biarin turun kayak ngerosot terus gitu aja ke bawah. Ya kan, turut, itu nggak istirahat lagi, udah nggak pakai istirahat tuh turunnya, nggak perlu istirahat. Nyampe ke bawah tuh cuma sekitar 4 jam doang nyampe ke bawah. Cepet banget. 4 jam nggak pakai istirahat Papi. Dan tongkatnya patah buat nahan aku. Karena aku turunnya udah nggak pakai stop gitu, ya kan. Jadi udah kayak biarin badan itu ngerosot. Tapi memang anehnya waktu aku turun, aku merasa kayak badan aku ringan banget. Kayaknya ngerasa ninja kali ya. Ninja Hattori. Gitu kali ya. Cepat turun. Udah sampai ke bawah, sampai ke pintu gerbang sebelum naik kan. Gitu kan. Sampai ke bawah. Itu panitia aja belum turun semua. Aku duluan nyampe. Ya kan. Pas mereka semua udah nyampe. Ini katanya turunnya cepat amat. Rekod ini katanya turunnya cepat banget. Kemarin naiknya lambat. Aku bilang mungkin aku memang kaki aku susah kali kalau naik ya. Nahannya gitu, turunnya ini gitu, sampai tongkat yang buat hiking itu patah. Patah ya udah buang aja tong sampah. Iya, cuma 90.000. Iya, buang aja tong sampah, udah gak ini gitu kan. Saya sampai ke bawah, nunggu semuanya nyampe ke bawah. Memang di kira-kira
beberapa jam, setengah jam lah sebelum nyampe ke bawah tuh ketemu rombongan. Memang akunya juga agak berhenti, agak ya pelan gitu, karena ada rombongan gitu, ya naik gitu, jadi nyempil turun gitu kan, itu yang bikin hambat juga kan, rombongan lumayan panjang ya kan, akhirnya sampai ke bawah. Ya udah, selesai dari situ kita kumpul lagi di bawah ya, terus makan ya, itu makan siang karena udah sampai siang juga gitu jatuhnya, kan siang. Habis itu udah balik ke penginapan. Ya itu kejadian yang ya gitulah. Nah, nggak tahu, cuma ya herannya memang herannya pertama adalah yang aku lihat semua itu tidak kebawa dalam mimpi pertama, nggak ada mimpi-mimpi setelah itu, atau ada yang ngomongin apa-apa, nggak ada. Yang kedua, pas turunnya itu udah kayak ninja, cepet, kayak ringan banget badan, padahal turun itu kan bawa beban barang kita yang tadi diangkut ke atas, harusnya lebih berat dong, tapi malah ringan gitu. Dan memang cuaca juga cerah banget. Biasa juga kalau turun kan tremor kakinya. Iya, ini enggak, ya kan, cuaca cerah, ya kan, turun. Akhirnya ya udah sampai ke bawah, sampai kita pulang itu nggak ada mimpi, nggak ada apa-apa sih. Nggak ada kejadian aneh intinya. Iya. Herannya itu cuma waktu naik aja itu, dan itu ya. Gitu. Cuma kan maksudnya biasa kan gaib itu dia ada nyampein apa gitu kan, nggak ada komunikasi ya. Nggak ada komunikasi sama sekali. Nah terus pas papi udah ngumpul, terus selesai makan, balik ke penginapan, ke tempat yang tadi ada teman papi itu, ya kan, itu di situ juga sama, nggak ada kejadian. Iya, sampai di situ juga nggak ada kejadian apa-apa sih. Sampai akhirnya balik ke Indonesia. Iya, nggak ada kejadian apa-apa. Cuma aku memang sempat cerita sama teman aku yang M itu, ada gini. Oh, dia bilang nggak apa-apa, itu leluhur di sana katanya. Itu kayak mungkin ya istilahnya kita itu kayak penjaga gunung itu. Memang mungkin dia nampakin, ya mungkin kayaknya apa kali ya, nggak semua orang kan misalnya ditampakin gitu. Iya, biasanya nih ya, mau itu ke gunung yang dimanapun, bahkan di negeri sendiri, kalau memang kita sampai ketemu sama yang asli leluhur, atau memang dia tuh ibaratnya danyang di sana ya, yang jaga gitu, bener-bener ibaratnya yang lelembut di sana asli, itu nggak semua orang bisa ketemu gitu. Dan itu hanya biasanya sosok itu sendiri yang bisa memperlihatkan dirinya ke orang yang memang benar-benar ini tuh beda dari yang lain gitu loh. Namanya gaib itu lebih tahu kita ketimbang kita sama yang gaib gitu. Jadi kan aku pernah ngomong kan, aku sendiri kan sebenarnya nggak bisa ngelihat aktif, kecuali itu menampakkan diri ke akunya gitu. Tapi kalau sendiri misalnya mau lihat nih, nggak ada gitu. Tapi kalau ditampakin berarti lebih yang itunya harus aktif dibanding akunya. Ya aku cuma bisa nangkep, tapi nggak bisa maksain lihat gitu, malah nggak ada gitu. Tapi kalau ditampakin ya kelihatan gitu istilahnya gitu. Iya kan beda ya sama orang yang memang bener-bener kebuka, dalam arti dia kelihatan terus, jadi ada ini nih, ada ini nih gitu loh. Sedangkan kalau yang papi ini memang sensitifnya itu ya apa ya, kalau dibilang sosoknya lebih ke sosok yang mau nampakin ke papi, dan yang nampakinnya itu juga bukan kaleng-kaleng guys. Bukan kaleng-kaleng gitu ya, mungkin memang itu gitu jalannya sih. Ya kan, dia mungkin menampakkan ke papi, dia tahu gitu loh, orang ini bisa nih ngelihat saya, berarti salah satu orang yang beruntung jatuhnya. Ini ya. Jadi ini sebenarnya lebih bukan pengalaman ya, bilang horor ya bagi tertentu, tapi mungkin lebih kepada pengalaman spiritual ya, gitu ya. Mudah-mudahan ya bisa ya buat pelajaran buat kita semua lah istilahnya gitu. Ya memang ya habis itu ya nggak ada kejadian apa-apa sih, nggak ada ngerasa diikutin lagi atau apa-apa, nggak ada. Jadi mereka itu cuma ada di situ aja gitu ibaratnya gitu. Ya, jadi nggak yang maksudnya habis dari situ kita diikutin pulang gitu, nggak ada sama sekali. Ya berarti memang benar-benar sosoknya tuh menampakkan bahwa di sini emang beneran ada loh gitu. Kan karena memang papi ke sana tuh ada apa pelatihan gitu kan. Jadi
sosok itu tahu, oh orang ini mau pelatihan nih, akhirnya dikasih lihat lah. Ya udah, pas sudah dikasih lihat ya udah gitu. Yang paling jelas itu ya naga, itu paling jelas tuh. Cuma kalau didetailin tuh ada apa aja sih, maksudnya bentuknya naga tuh kayak gimana? nah, kalau ini naganya kan memang biasa ya, kalau kayak naga-naga yang di gambar-gambar Cina apa itu ya, warnanya emas. Ya, tapi dia ada mahkotanya. Nih, tanduknya tuh ada begini, kayak tanduk rusa gitu ya, ke belakang. tanduknya? Ada tanduknya gitu. Bukan tanduk yang kayak kerbau itu, bukan. Kayak tanduk yang rusa gitu loh, gini. Ya, kayak gitu ke belakang. Ya, kayak gambar apa naga-naga yang Cina punya gitu loh, kayak model-model kayak gitu. Terus motornya kan gede, cuma dia warnanya emas semua. Ya kan, jadi karena saking dia nampakin kan terang gitu ya. Saya gitu, cuma sosoknya itu jelas gitu ya. Jadi tatapan ini jelas. Cuma kalau kita mau lihat sampai ke badan-badannya ya enggak gitu ya. Badan-badannya kan dia kayak di batu itu gitu semua. Jadi gitu. lebih fokus ke muka. Wah, ke muka. Jadi dia kayak pas lihat ke bawah, aku pas lihat kayak gini gitu. Jadi saling ketemu gitu. Karena kan memang lagi ngendus-ngendus bau apa sih nih? Iya. Gitu. Kan biasanya orang kalau muta tuh jarang ngeliatin ke atas gitu. Karena waktu itu nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu pas begitu gitu. Jadi baru tersadar setelah ada orang yang di belakang saya itu nepuk aku gitu. Maksudnya gitu kan gitu. Baru udah gitu. Kalau nggak aku kayak matung gitu lihat aja terus gitu. Ya mungkin itu memang udah ininya ya Papi. Hokinya Ya, kalau mudah-mudahan lah. orang sana ya udah. Oh, udah cukup ya teman-teman cerita dari Papi, karena memang udah endingnya itu sangat membanggongkan. Tapi memang sih, kira-kira Papi mau nyampein pesan-pesan nggak buat teman-teman gitu atau apa? Ya, kalau pesan-pesannya intinya kemanapun kita berada, kita harus menghormati apapun itu. Jadi kayak pepatah mengatakan, di mana kita berpijak, disitulah langit dijunjung. Kalaupun misalnya kalian itu nggak percaya nih tentang mitos-mitos atau keyakinan orang di sana, tidak ada salahnya kamu itu menghargai. Iya betul. Iya kan? Karena gimana pun juga apa yang diyakinin orang di sana itu pasti ada kebenarannya. Kamu nggak percaya nggak apa-apa, itu hak setiap orang itu tidak percaya. Tapi menghormati itu adalah satu moral, adab dan moral, itu aja sih. Oke, ya udah teman-teman, cukup sampai sini aja cerita dari suami aku. Buat kalian yang punya pengalaman mistis seperti suami aku, pengalaman pribadi intinya ya boleh aja, yang mau share-share langsung aja DM ke Instagramnya Serem Midnight ya. Tetap support aku juga teman-teman dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe channel ini serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Tetap support aku. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Oke, bye-bye.